Ini adalah pokok bahasan ke-9, migrasi 2. Kenapa disebut 2? Karena ini masih berlanjut dari migrasi yang kemarin, tapi hari ini kita lebih banyak bicara soal teori dan analisis. Jadi akan sangat ngantuk kalau saya terus-terusan berbicara apa saja teori yang ada dalam migrasi. Jadi nanti kita bisa gantian aja, teman-teman bisa sharing mengenai apa yang dipahami dari PPT bernarasi yang sudah teman-teman simak di 30 menit pertama perkuliahan. Nanti akan ada beberapa hal, terutama terkait dengan teori yang akan kita pelajari, yang sudah disampaikan juga dalam PPT bernarasi. Pertama adalah terkait dengan teori migrasi. Di situ ada 3 teori yang sangat populer. Sebetulnya banyak teori tentang migrasi, tapi ini 3 teori terlama yang populer, mulai dari Revenstein, teori Everett-Lee, dan juga teori migrasinya Zelinsky. Nah, ini juga sering dijadikan grounded theory ketika teman-teman melakukan penelitian tentang migrasi, dan ini beberapa masih relevan, beberapa yang lain mungkin sudah tidak relevan. Nanti coba kita evaluasi bersama. Lalu yang kedua, kita nanti belajar mengenai teori migrasi internasional, ada 6, tidak perlu dihafal, kita pahami saja apa kata kuncinya, dan nanti kita coba lihat bagaimana contohnya di masa sekarang. Lalu yang terakhir adalah kita melihat mengenai tingkat analisis migrasi. Kemarin teman-teman ketika praktikum sudah disuguhkan data-data migrasi, yaitu statistik migrasi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di situ ada beberapa hitungan-hitungan migrasi, dan mungkin teman-teman belum paham arti dari angka itu seperti apa. Nah, nanti hari ini kita akan coba pelajari arti dari ataupun makna dari angka-angka migrasi tersebut. Oh, ini di pengukuran migrasi. Nah, terus ini sudah dijelaskan ya mengenai keunikan dari migrasi sebagai salah satu variabel demografi dibandingkan dengan fertilitas maupun mortalitas. Jadi memang migrasi ini salah satu variabel yang unik. Kemarin beberapa teman mahasiswa juga di sini, kalau tidak salah ada 3 orang sudah menjelaskan apa sih keunikan dari migrasi, mulai dari dia bisa dilakukan berkali-kali, tidak ada batasan biologis, lalu juga kadang juga memang tidak terregister gitu ya. Jadi ini salah satu keunikan dari teori migrasi yang kemudian jadi tantangan tersendiri ketika para demografer mencoba untuk menganalisis mengenai migrasi. Nah, teori migrasi kalau diminta yang mana sih yang paling tepat, teori migrasi itu ya tidak ada yang betul-betul tepat gitu, karena yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi, tidak ada yang betul-betul betul-betul tepat gitu, karena memang akan sangat tergantung pada kondisi sosial, ekonomi maupun geografi dari daerah setempat. Nah, sekarang ada beberapa teori. Pertama adalah teori Revenstein. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai teori Revenstein? Apa yang teman-teman pahami dari teori Revenstein, dan boleh juga, Bu, kayaknya kalau di masa sekarang ini kurang cocok deh, atau di masa sekarang kayaknya ini masih relate deh. Siapa yang mau mencoba untuk mengevaluasi teori Revenstein? Kita coba ya. Kita coba Alia Nursabila ada di situ ya? Alia. Alia Nursabila ada di situ? Alia, last call nih. Alia sudah bahas di chat, Ibu. di chat. Di chat, Bu. Oh, oke. Mana? Oh, mic-nya rusak. Alia boleh tulis di chat ya. Hal apa yang bisa Alia evaluasi dari teorinya Revenstein yang mungkin menurut Alia paling dipahami dan ternyata di masa sekarang masih relate. Silahkan Alia. Terus yang lain, oh tapi Alianya ada, tapi mic-nya, mikrofonnya yang bermasalah. Oke, kita coba lagi yang lain. Siapa ya yang saya belum pernah dengar suaranya? Regita Julia? Regita Julia? Halo, Re. Saya sambil ngelihat chat nih. Tidak ada. Regita? Regita Julia? Ada yang merasa mendapatkan informasi dari Regita? Kemana Regita? Regita? Ibu, barusan Regita Lab sepertinya jaringannya, Ibu.
Oke, nanti kita tunggu Regita kembali. Kenapa saya menunjuk orang-orang yang bermasalah ya? Yulanda Gusminar. Ada di situ Yulanda? Iya, Ibu ada. Nah, akhirnya. Yulanda, dari reference time mana yang paling Yulanda pahami? Dan Yulanda bisa analisis kondisinya di masa sekarang? Kenapa Ibu? Ibu tadi nge-freeze di saya. Oke, Yulanda silahkan dari 7 poin. Dari 7 poin mengenai ini kan reference time itu membuat suatu pemodelan migrasi ya. Lalu dia buat ada 7 poin penting dari reference time itu. Yang pertama adalah terkait dengan migrasi dan jarak, lalu migrasi bertahap, lalu arus migrasi dan arus balik, adanya perbedaan di desa kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi, lalu gender dan migrasi, teknologi dan migrasi, lalu motif ekonomi sebagai pendorong utama. Dari 7 hal tersebut menurut Yulanda, mana yang paling Yulanda pahami dan bisa Yulanda jelaskan apakah di saat ini masih relate atau tidak dengan kondisi saat ini? Silahkan Yul. Suara saya masuk Ibu? Ya, masuk. Yang saya pahami dari sini sih kayaknya yang migrasi laki-laki dan perempuan ya Bu. Kalau di sini kan umumnya migran itu laki-laki dan perempuan yang dewasa. Terus juga perempuan yang bermigrasi itu biasanya jaraknya lebih dekat daripada laki-laki. Terus umumnya migran internasional itu laki-laki muda, kalau internal itu perempuan. Nah, kalau saat ini kayaknya kalau misalnya gender laki-laki perempuan untuk migrasi internasional dan internal kan udah berbeda ya, kayaknya kalau internasional juga sudah banyak dilakukan oleh perempuan. Terus juga umumnya migran itu laki-laki maupun perempuan dewasa. Kayaknya kalau saat ini kalau misalnya migran itu terjadi untuk seluruh keluarga, kalau anak-anak mereka dibawa untuk migran, kayaknya juga ini ya Bu, untuk laki-laki perempuan yang belum dewasa juga akan terjadi migran gitu. Kalau saya pahami sih kayak gitu sih Bu. Terus kayak perempuan migran dengan jarak yang lebih dekat itu kayak yang tadi, yang perempuan biasanya yang internal, terus yang laki-laki yang internasional. Kayaknya kalau untuk saat ini udah ada perubahan deh kayaknya untuk perempuan juga bisa bermigran di jarak yang lebih jauh gitu. Oke. Berarti Yulanda mencoba untuk menyoroti poin kelima ya dari teorinya reference time. Yulanda, menurut Yulanda siapa yang bisa menambahkan lagi? Teman Yulanda, silahkan tunjuk. Karena tadi saya nunjuk orangnya bermasalah terus nih sinyalnya. Siapa Yul? Mungkin Eva kali ya Bu. Eva Rianti ya, tapi tadi dia ininya katanya habis hujan. Mudah-mudahan bisa jawab. Halo Eva? Ada di situ Eva? Nah, Eva dari 7 poin migrasi ini, kalau Yulanda tadi menyoroti nomor 5. Lalu Alia menyoroti soal migrasi bertahap, berarti poin keberapa tuh tadi? Poin kedua. Nah, Eva mau mencoba mengevaluasi poin yang mana Eva? Sebentar Bu. Yang nomor 4 Ibu. Oke, silahkan Eva. Gimana? Dimana adanya perbedaan di desa kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi. Jadi di sini yang saya pahami itu kayak orang-orang atau masyarakat itu lebih cenderung bermigrasi itu yang dari daerah dibandingkan yang kota, yang mereka yang udah ada pada kota itu cenderung tidak melakukan tidak kurang berminat untuk melakukan migrasi. Menurut saya ini faktornya itu karena pusat perekonomian kan adanya di kota gitu. Jadi orang yang udah di kota udah nyaman gitu Bu di kota. Gitu Bu. Jadi masih relate ya yang itu ya? Iya, jadi masih relate untuk sekarang. Oke, terima kasih Eva. Untuk yang reference time, saya rasa sudah cukup. Nah, nanti sekarang saya buka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Dari 7 poinnya reference time ini, mana yang teman-teman belum pahami? Pertama soal migrasi dan jarak, yang kedua soal migrasi bertahap, yang ketiga arus migrasi dan arus balik, yang keempat tadi soal perbedaan kecenderungan migrasi di desa dan di kota, yang kelima tadi gender dan migrasi, keenam teknologi dan migrasi, ketujuh motif ekonomi. Dari 7 hal ini,
Mana yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, saya kasih kesempatan sebelum kita lanjut ke teori berikutnya. Ibu izin bertanya. Boleh, Safa, silahkan. Kurang paham yang itu, Bu, yang ketiga yang arus migrasi dan arus balik. Kan di situ katanya tiap arus migrasi akan menimbulkan arus balik. Nah, itu belum paham gitu, Bu, maksudnya. Nah, oke, makasih, Safa. Untuk yang poin ketiga, arus migrasi dan arus balik, sebetulnya kan Referenstein ini tua sekali ya. Migrasi ininya, teori migrasinya ini tua sekali. Jadi memang di saat itu perbedaan antara desa dan kota juga belum banyak. Jadi memang menurut Referenstein, kita tuh tidak perlu memikirkan mengenai mereka yang pergi, karena kalau ada yang pergi, pasti ada juga yang datang gitu. Karena bagi Referenstein, setiap daerah itu ada faktor penarik untuk orang itu bisa datang gitu. Jadi saat itu memang ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, misalkan negara maju dengan negara berkembang tuh belum terlalu terlihat. Jadi ya semuanya tuh hampir sama rata, sehingga menurut Referenstein ya ada yang pergi ya pasti ada yang datang. Jadi ya nanti kita akan kenal yang namanya net migration atau rate migrasi neto, di mana kita mengurangi antara jumlah masuk dengan jumlah yang keluar, itu nggak akan timpang gitu. Jadi jumlah yang masuk dengan yang keluar itu akan mendekati nol, dan itu berarti tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan penduduk di daerah tersebut, karena dia itu asumsinya nomor 3, ada yang pergi dan juga ada yang datang. Ada yang datang ke Jakarta, tapi juga pasti ada yang pergi dari Jakarta gitu, kalau bagi Referenstein. Safa. Jadi tidak ada daerah yang bagi Referenstein itu ya, tidak ada daerah yang semuanya pergi gitu, sampai nggak ada yang datang. Dan atau semuanya datang, sampai nggak ada yang pergi. Gitu bagi Referenstein. Nah, di masa sekarang, nanti kalau teman-teman lihat statistik migrasi Indonesia, itu kelihatan mana provinsi-provinsi yang bahkan sudah negatif tuh jauh gitu net migration-nya. Jadi rupanya juga yang nomor 3 ini beberapa sudah tidak relevan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pemerataan pembangunan yang kurang baik. Gitu, Safa. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, Kemudian, ya silakan. Nomor 2, Bu, migrasi bertahap, saya masih bingung kalimatnya. Oke, migrasi bertahap. Perpindahan mengikuti arus migrasi yang terarah mulai dari desa ke kota kecil. Ini ada kalimat kata yang hilang, ke kota kecil kemudian berpindah ke kota besar. Jadi, lagi-lagi bagi Referenstein ya, Referenstein itu kan konteksnya di zaman dulu kala, di mana transportasi juga masih belum baik, lalu juga mungkin masih belum banyak kota-kota besar, dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan lain, orang tuh akan cenderung migrasi ke daerah yang dekat dulu. Daerah yang ya sedikit lebih maju lah. Misalkan orang Jasinga pindahnya tuh nggak langsung ke Jakarta gitu, tapi ke kota Bogor dulu yang daerahnya sedikit lebih maju misalnya. Terus nanti setelah dia punya cukup keberanian, punya cukup keterampilan, baru dia ke Jakarta. Baru dia nanti setelah lebih skillful misalkan, baru dia berani untuk menjadi migran internasional. Nyatanya kan sekarang udah nggak demikian gitu. Jadi karena transportasi juga semakin baik, dan mungkin orang juga untuk bisa tahu informasi dari daerah yang dia mau tuju tuh ya gampang, tinggal searching misalkan. Teman-teman misalkan kebagian KKN di desa Cibuntu, ya tinggal search gitu desa Cibuntu di sini, terus kita bisa tahu, oh desa Cibuntu tuh seperti ini, oh jalannya bagus, oh ternyata dekat pasar, oh ternyata dekat dengan pusat kota dan sebagainya, kita bisa tahu gitu. Nah, kalau zaman dulu kan tidak demikian, karena ini kan konteksnya zaman dulu. Jadi dia cenderung untuk pindah yang dekat dulu deh, biar kapan-kapan kalau mau balik gampang. Terus nanti baru dia ke kota yang lebih besar. Tapi apakah ini masih relate? Untuk beberapa masih, tapi beberapa lain juga memang sudah tidak. Saya melihat misalkan para migran-migran yang belum punya cukup nyali ya, migran-migran dari pedesaan yang belum punya cukup nyali, biasanya mereka nggak berani gitu. Misalkan saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, biasanya mereka untuk bisa langsung ke Jakarta juga beberapa ada yang belum berani gitu. Kecuali kalau cuman Cirebon dia masih mau. Kecuali kalau di Bandung, padahal ya sama-sama aja nggak nginep di rumah gitu ya. Kalau bayangan saya, teman-teman misalkan kuliah, apa sih jarak antara tempat tinggal orang, misalkan saya orang Jawa Barat, saya akan pilih kampus di Jawa Barat lagi. Andaikan kampus terbaik itu ada di Maluku misalnya, kayaknya saya juga nggak akan ke Maluku gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang cenderung akan milih
migrasinya bertahap. Yang kesini aja dulu deh, nanti kalau udah berani baru ke sana. Dia cenderung untuk mendekati kota kecil ataupun kota-kota yang terdekat dengan daerahnya dulu. Biasanya gitu, Herdian. Baik, terima kasih Bu. Herdian, Daulay itu marga atau apa ya? Saya kayaknya sering lihat orang bernama akhiran Daulay. Iya Bu, betul, marga Batak. Oh, oke. Ada artis juga ya kayaknya ya yang belakangnya Daulay kan? Oh, Syakir Daulay Bu. Nah, ya betul. Betul. Oke, terima kasih Herdian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, izin bertanya. Oke, oh, ada 2. Silahkan, yuk. Yuk. Siapa dulu? Boleh aku. Ya udah, kamu. Saya nggak tahu siapa. Arum. Ibu, untuk poin 7 tentang poin 6 teknologi dan migrasi, maksudnya itu frekuensi migrasi meningkat karena misalnya dari desa ke kota orang-orang itu ada perkembangan industri teknologinya yang fasilitasnya memadai, seperti itu Ibu maksudnya untuk poin 6. Iya, poin 6 itu mencoba mengaitkan teknologi dengan migrasi. Teknologi ini di dalamnya termasuk sarana transportasi ya, sarana perhubungan dan sebagainya. Jadi menurut Ravenstein, peningkatan sarana perhubungan, perkembangan industri, dan apa sih namanya ini, dan perdagangan menyebabkan frekuensi migrasi itu meningkat. Jadi selain memang itu jadi sarana untuk seseorang untuk bermigrasi, itu juga jadi faktor penarik orang untuk bermigrasi ke daerah tersebut gitu. Karena ada tadi peningkatan sarana perhubungan, perkembangan industri, dan juga perdagangan. Meskipun, nah lagi-lagi di masa sekarang, beberapa hal yang Ravenstein sampaikan, termasuk di poin yang ke-6 ini juga kurang cocok. Ada yang cocok, ada yang tidaknya sih. Jadi misalkan, perkembangan perhubungan ya, kayak misalnya sekarang ada MRT, komuter lain juga udah enak banget. Terus kereta KAI, mungkin teman-teman yang pernah membandingkan KAI sekarang dengan KAI 10 tahun lalu aja lah ya, itu kan beda banget. Saya tuh masih ngalamin melihat ada KAI jarak jauh ya, zaman saya kuliah tuh masih 2007 sampai 2011 tuh saya masih ngalamin KAI yang ke Cirebon, itu kadang kita kebagian tiket berdiri, itu nggak enak banget. Nah, hal-hal itu yang kemudian bikin saya untuk menunda, untuk saya tidak pulang dan udahlah di Bogor aja. Nah, dengan peningkatan sarana perhubungan semacam itu sebetulnya frekuensi migrasi meningkat. Kalau migrasi di sini diidentikan dengan migrasi permanen, saya rasa enggak juga gitu. Karena orang jadi malah cenderung untuk melakukan sirkulasi, enggak migrasi permanen, enggak bawa keluarganya untuk pindah beneran gitu, enggak. Karena seminggu sekali juga pulang masih masuk lah gitu dengan gaji dia. Naik kereta api kan enggak terlalu mahal-mahal banget. Dulu saya enggak tahu ya, sekarang semenjak pandemi itu saya enggak pernah naik kereta api lagi. Komuter lain juga kan murah banget gitu. Jadi daripada misalkan memboyong keluarganya ke Jakarta, mendingan ya udah tinggal di Bogor aja terus Pepe kan bisa gitu. Itu Arum, ada hal yang masih relate dan ada hal yang kurang relate terkait dengan nomor 6 ini. Masih belum ini ya Bu, dengan teorinya. Iya, jadi ya teorinya ada kecocokan ya, saya bilang. Dan tapi ada juga hal yang tadi yang saya sampaikan, beberapa memang kurang cocok dengan perkembangan zaman sekarang. Itu udah paham Bu. Oke, ada satu lagi tadi perempuan. Enggak jadi Bu, tadi pertanyaannya sama kayak Arum. Oh, oke, sip. Oke, clear ya, mudah-mudahan clear dengan teori Ravenstein. Kita lanjutkan ke teori yang kedua ini yang agak rumit. Teori migrasi ini Ravenstein sudah. Nah, ini teori yang agak rumit, yaitu teori Everett-Lee. Jadi, hal yang paling penting dalam memahami teori Everett-Lee itu yang ini. Nih, yang ini. Hal yang paling penting dalam memahami teori Everett-Lee itu 4 hal ini. Pertama, faktor yang berasosiasi dengan daerah asal, faktor yang berasosiasi dengan daerah tujuan, faktor penghalang antara, dan juga faktor personal, faktor-faktor personal. Sebelum ke gambarnya yang mungkin akan bikin teman-teman rumit, nah sekarang saya tuliskan dulu bahwa di setiap faktor ini ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya netral. Itu. Sekarang di sini juga ada faktor yang sifatnya positif, ada faktor yang sifatnya negatif, ada faktor yang sifatnya netral. Sekarang mari kita ambil contoh. Sebutkan salah satu push factor. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu push factor? Terjadi bencana alam di daerah asal. Oke, bencana alam. Saya tuliskan dulu di sini, misalkan sumbangan dari Nilam di sini contohnya adalah bencana alam.
bencana alam berarti pull faktornya mungkin di sini adalah kalau pendorongnya bencana alam, penariknya mungkin di sini dia lebih aman ya. Lingkungannya lebih aman. Tidak rawan bencana. Sekarang, siapa yang bisa nambah satu lagi? Faktor ekonomi, Bu, pendapatan. Faktor ekonomi, pendapatan. Oke, Rum. Boleh kita tuliskan di sini misalkan faktor ekonomi berupa di sini upahnya rendah gitu kali ya. Upahnya rendah, sedangkan di sini dia upahnya tinggi. Nah, dari dua teman yang sudah mencoba menjawab, Nilam dan juga Arum, maka saya bisa simpulkan kalau ini representasi dari kelas ini, teman-teman paham apa bedanya push factor, apa bedanya pull factors. Artinya teman-teman tahu apa bedanya faktor pendorong dan juga faktor penarik. Sekarang kita coba pahami apa itu positif, apa itu negatif, apa itu nol atau netral. Bencana alam ketika terjadi di suatu daerah, ada orang-orang yang menganggap bahwa faktor bencana alam ini adalah sesuatu yang positif, artinya membuat orang tersebut untuk dipikir-pikir kayaknya jangan pindah deh, soalnya di sini kan enak, ada bencana alam. Ada nggak yang mikir begitu? Enggak, Bu. Nggak ada. Nggak ada ya. Itu faktor positif. Itu yang disebut dengan positif. Jadi contohnya positif itu adalah faktor positif yang ada di daerah asal itu seolah kayak jadi bahan pertimbangan, dia mau pergi, tapi jangan deh, di sini kan ada ini, itu positif. Tapi kalau negatif, saya mau pergi deh dari daerah ini, karena ada ini, itu negatif. Jadi dia malah membuat seseorang itu pergi. Kalau netral, itu ya ada faktor tersebut, tapi yang nggak ngaruh buat dia. Nah, bencana alam, itu tidak mungkin positif, tapi mungkin negatif, mungkin juga netral. Untuk orang-orang tertentu yang saya nggak mau, ya bencana alam bagi saya nggak ngaruh gitu. Bencana alam ya biarin aja, kan juga nggak tiap hari. Biarin aja ada bencana alam, kan juga nanti kita bisa pindah dulu terus balik lagi ke situ. Karena ini kan daerah nenek moyang saya, semua sejarah keluarga saya ada di sini, anak-anak saya ada di sini, makam orang tua saya ada di sini misalnya. Jadi bencana alam bisa bagi beberapa orang itu negatif, artinya mendorong seseorang untuk pergi. Tapi bagi beberapa orang lain ada yang sifatnya ya udah netral gitu, biasa aja. Upah rendah. Upah rendah. Apakah mungkin positif? Tidak. Negatif? Mungkin iya. Nol? Mungkin juga iya. Untuk orang-orang tertentu yang nggak penting sih bagi saya upah gitu. Karena bagi saya keluarga nomor satu, yaitu nol, si upah rendah itu tidak menjadi faktor pendorong yang sifatnya negatif. Itu saya berikan contoh seperti itu untuk membuktikan bahwa segala jenis faktor, meskipun itu disebut sebagai push factor, dia bisa betul-betul mendorong kalau dia bernilai negatif. Faktor lain yang saya ambil contoh adalah, kalau saya ngambil contohnya ini, keluarga. Saya ambil contoh misalkan di sini adalah keluarga aja deh. Aku masih punya balita. Ini untuk perempuan ya. Ini saya ngambil contoh salah satu faktor yang ada di daerah asal adalah masih punya balita. Masih punya balita bisa dimaknai positif bagi seseorang? Bisa. Artinya orang tersebut akan cenderung untuk bertahan di daerah tersebut, tidak jadi migrasi. Karena bagi dia faktor positif itu adalah dia masih punya balita. Jadi faktor positif yang di daerah asalnya itu dia masih punya balita. Masih punya balita mungkin negatif, mungkin dia mikir bahwa saya masih di sini ada balita, saya harus segera menyelesaikan pendidikan saya harus menyelesaikan S3 saya. Kalau saya tetap di daerah asal misalnya, saya susah karena anak saya pasti nanti minta ini, minta itu, mendingan saya pergi dulu, fokus, nanti saya baru balik lagi, setelah misalkan saya lulus S3. Dia bisa negatif. Bisa netral? Bisa, ya nggak ngaruh, masih punya balita tuh bukan jadi pertimbangan, misalkan buat bapak-bapak, masih punya balita tuh nggak jadi pertimbangan buat bapak-bapak. Kalau buat ibu-ibu, iya, dia jadi pertimbangan positif atau negatif misalkan. Tapi kalau bagi bapak-bapak, mungkin itu tidak jadi pertimbangan apa-apa untuk dia bermigrasi. Akbar, silahkan. Ibu mohon maaf,
kayaknya itu di slide selanjutnya itu kalau positif itu malah mendorong untuk pindah, Ibu. Jadi Itu bukan kalau kena. di daerah tujuan, sebentar. Ini berarti di slide-nya ada yang... Tapi di penjelasan di itu saya, ini kok di penjelasan PPT bernarasi saya, berarti slide-nya ada yang salah. Coba kita lihat. Faktor positif akan mendorong seseorang untuk... Nah, faktor positif itu adalah faktor positif di daerah tujuan harusnya. Jadi, coba lupakan dulu slide yang ini. Kita coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini kan ada positif, ada negatif, ada nol. Logikanya gini. Di penjelasan narasi saya sih, kayaknya saya tidak salah ketika menjelaskan itu. Mana sih ini? Ininya sebentar, saya cari dulu. Dia hilang ya. Nah ini ya, ada positif, ada negatif, ada nol. Kalau yang positif, itu tergantung. Jadi positifnya itu di daerah asal atau di daerah tujuan. Kalau positif, maka saya tulis aja di sini supaya tidak tertukar. Kalau dia positif, di daerah asal, maka itu menjadi faktor penahan untuk dia tidak pergi. Faktor penahan untuk dia tetap di daerah tersebut. Kalau dia negatif di daerah asal, faktor tersebut tuh dimaknai negatif gitu di daerah itu, maka itu faktor yang akan mendorong seseorang untuk meninggalkan atau tidak tinggal di daerah itu. Dan kalau nol, itu ya tidak berarti apa-apa. Nah, sekarang kita coba pindah ke daerah tujuan. Kita coba pindah ke daerah tujuan, ini untuk daerah asal. Sekarang kita pindah ke daerah tujuan di sini. Nah, kalau di daerah tujuan ada yang positif. Lagi-lagi positif itu selalu kaitannya dengan daerah itu menarik untuk ditinggali. Kalau kaitannya dengan daerah tujuan, berarti ini menarik seseorang untuk datang. Menarik seseorang untuk tinggal atau datang ke daerah tujuan. Kalau negatif, itu lagi-lagi negatif itu berarti hal yang tidak menarik untuk ditinggali. Berarti ini tidak datang ke daerah tujuan. Kalau nol, itu berarti netral. Ini yang lebih tepat. Nanti coba saya perbaiki di slide selanjutnya. Ini yang lebih tepat. Jadi logikanya selalu gitu. Positif itu adalah yang faktor-faktor yang sifatnya positif di daerah tersebut. Jadi kalau kaitannya daerah asal, berarti kalau ada faktor positif di daerah asal, masa dia malah pergi? Ya dia tinggal di situ dong, nggak jadi pergi. Kalau negatif di daerah asal, berarti dia mendorong pergi. Kalau netral, berarti ya nggak ngaruh apa-apa. Nah, kalau yang di tempat tujuan, positif ya berarti untuk positif atau menarik untuk didatangi. Negatif berarti, enggak deh, nggak usah datang ke situ misalkan. Orang Muslim itu akan cenderung mikir untuk misalnya, saya mau kuliah di Amerika misalnya, tapi Amerika saat itu ketika masih Donald Trump itu kurang ramah Muslim, itu bisa jadi faktor negatif yang ada di daerah tujuan. Oh, jangan deh, jangan ke Amerika, mendingan kuliahnya misalkan ke daerah lain aja, karena di sana ternyata kurang ramah Muslim, misalnya gitu. Atau orang tadi TKI akan cenderung milih ke Arab, ke mana misalkan, itu juga. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, maka saya bisa akhiri perkuliahan kali ini. Teman-teman silahkan bersiap-siap untuk kuis, mudah-mudahan kuisnya lancar, tidak ada masalah. Saya set siang, soalnya kalau malam takutnya hujan dan sinyalnya jadi tidak baik.
Soalnya hanya 10 kok, benar salah semua. Saya tutup ya pertemuan hari ini, sampai ketemu lagi minggu depan di bab rumah tangga dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.